My dearest, aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku dilahirkan di Bethlehem di Yudea di kandang ternak, namun Isa dilahirkan di bawah pohon kurma. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku putra Bapa Yahweh, satu-satunya juru selamat manusia. Tetapi Isa adalah salah satu nabi dan bukan juru selamat. Aku bukanlah Isa, sebab aku dan Isa berbeda. Aku telah mati ganti dosa-dosamu. Aku disalibkan, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga. Namun Isa tidak mati disalibkan. Aku tidak sama dengan nabi atau ilah lain. Aku adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat yang memberikan keselamatan yang kekal kepadamu. Akulah Yesus yang datang dari surga, dan aku telah mengampuni semua dosamu. Aku telah menebus hidupmu dengan darahku. Kamu adalah milik kepunyaanku. Aku katakan kepadamu, percayalah hanya kepadaku. Kamu tidak akan binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, yaitu keselamatan kekal. Aku mengasihimu. Jesus. شيء يسعدني، حاولت الاقي حاجة تشبعني وفضلت تايه في الدنيا هايم، قلبي لسه عطشان. سمعت واحد بيناديني قال تعال امسك بايدي، انا عارفك ده انا خلقك، انا حاسس بيك. وجيت عشانك يا حبيب، مت بدالك على الصليب، وهبتك حياة واديتك نجاة، كل ذنوبك مغفورة لك. وشفت ايده ممدودة ليا بلمسة شافية، فتح عينيا نور طريقي، غير حياتي، انا اللي كنت بعيد. ازاي ما كنتش شايف ربي وكنت عايش من غيره جنبي، ركعت قدامه ومسكت بايده وصرخت بأعلى صوت، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول هو ده الطريق وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. تعالى وسلم حياتك قدامه، ده هو إلهك وحاسس بحالك، هيديلك قوة ويضمن لك نصرة على كل خطية. هترنم معايا، حياتي تبقى ليك اليوم، تشهد عن يسوع وتقول وهو المليك، هو ده إلهي الأبدي. Every day is a good day. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Good people, Kyrie eleison atau Tuhan, kasihanilah kami adalah kata-kata yang dilantunkan oleh Patriark Abraham saat ditantang oleh Khalifah Al-Mu'izz untuk membuktikan Matius 17 ayat yang ke-20 yang berbunyi, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Good people,
Pindahnya Gunung Mokatam yang terletak di Kairo, Mesir, sejauh 3 kilometer terjadi pada tahun 979 Masehi. Dicatat dalam sejarah Mesir dan disaksikan oleh ribuan pasang mata, jemaat Patriark Abraham dan pengikut Khalifah Al-Mu'iz pada saat itu. Pada abad 10 Masehi, Mesir saat itu berada di bawah kekuasaan kekhalifahan dari sekte Fatimiyah yang menyebarkan agama baru, yaitu Islam. Di Mesir, di mana penduduknya waktu itu beragama Kristen Koptik dengan pusat keagamaan berada di Alexandria dan dipimpin oleh Patriark yang bernama Abraham. Khalifah Fatimiyah pertama yang memimpin bernama Abdul Mu'iz. Khalifah ini sedang memperbesar kekuasaannya dengan membangun sebuah kota baru di tanah Mesir, dan khalifah ini juga senang mengundang agama-agama lain yang ada di Mesir untuk berdebat. Khalifah ini adalah orang yang sangat fair dan sangat menghargai ajaran agama-agama lain seperti Kristen dan Yahudi. Ada orang Yahudi yang tidak senang dengan kedatangan khalifah, yaitu Ibnu Kilis. Sebelum Mesir jatuh ke tangan khalifah, jabatan Ibnu Kilis saat itu adalah sebagai gubernur. Namun, dengan datangnya khalifah menguasai Mesir, maka Ibnu Kilis pun mencoba untuk menyelamatkan diri dan jabatannya dengan cara ikut membantu melancarkan dan menyukseskan proses penguasaan Mesir ke tangan khalifah. Bahkan, untuk merebut hati sang khalifah, dia tidak segan-segan merubah kepercayaannya dari seorang pengikut Kristen Koptik menjadi seorang Muslim atau Islam. Ibnu Kilis memberitahu kepada khalifah bahwa ada ayat di kitab orang Kristen di Perjanjian Baru, Injil Matius 17 ayat 20 yang berbunyi, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Sang khalifah memanggil Patriark Abraham bin Zara untuk meminta konfirmasi atas ayat tersebut. Patriark datang dan membenarkan adanya ayat tersebut seperti yang tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-20 pada Alkitab Perjanjian Baru. Lalu sang khalifah meminta kepada Patriark untuk membuktikan kebenaran ajaran iman Kristen seperti apa yang tertulis di dalam ayat tersebut. Apabila tidak berhasil membuktikannya sesuai dengan apa yang tertulis pada ayat tersebut, maka seluruh umat Kristen di Mesir akan mendapat 3 macam ultimatum. Pertama, seluruh umat Kristiani di Mesir harus meninggalkan ajaran iman Kristennya dan berpindah agama sebagai pemeluk agama Islam. Kedua, apabila tetap mempertahankan keimanan Kristennya, maka umat Kristen harus berpindah keluar dari tanah Mesir ke daerah atau negara lainnya. Yang ketiga, apabila nomor 1 dan nomor 2 tidak terpenuhi, maka umat Kristen akan langsung berhadapan dengan pedang. Ini sama artinya dengan kematian bagi orang-orang Kristen Koptik. Sang Patriark langsung berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk membimbingnya dalam menghadapi masalah tersebut. Setelah selesai berdoa, sang Patriark kemudian meminta waktu 3 hari untuk menjawab sekaligus membuktikan
kepada sang khalifah atas kebenaran ajaran iman Kristen. Sang patriark lalu bergegas meninggalkan sang khalifah dan pergi ke gereja Al-Mu'allakah atau gereja gantung atau hanging church di Babylon yang terletak di sekitar daerah kota Kairo lama. Gereja ini dipercaya sebagai tempat tinggal keluarga kudus selama pelarian mereka ke tanah Mesir dari kejaran Herodes, sebagaimana tertulis di dalam Matius 2 ayat 13 sampai 14 dan yang ke-19. Patriark kemudian mengumpulkan para bishop, pembantu bishop, dan para biarawan, serta menyerukan kepada seluruh umat Kristiani di Mesir untuk mulai saat itu juga berdoa dan berpuasa selama 3 hari ke depan. Kita harus berdoa dan berpuasa selama 3 hari ini, supaya Tuhan memberikan ampunan dalam kemegahannya dan memberikan petunjuknya untuk menghadapi masalah ini. Tepat saat fajar mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur pada hari ketiga, yaitu hari yang dijanjikan patriark untuk menjawab permintaan sang khalifah, Patriark Abraham bin Zara mendapat mimpi berjumpa dengan Bunda Maria yang menyarankan untuk menemui seorang di dekat jembatan besi. Patriark bergegas menjumpai orang tersebut yang ternyata adalah seorang yang cacat mata. Dia hanya tinggal satu mata saja yang masih bisa digunakan. Orang tersebut bernama Simon dan profesi beliau adalah penjemur kulit binatang di perusahaan penyamakan kulit. Simon sangat terkejut atas mimpi Patriark Abraham bin Zara yang justru menyatakan bahwa dirinya lah jawaban atas persoalan hidup matinya orang-orang Kristen Koptik Mesir ditentukan. Padahal dia sendiri berpendapat bahwa dirinya adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan karena banyaknya dosa yang telah dia lakukan dalam seluruh kehidupannya. Namun, sang patriark tetap bersekukuh atas pesan yang dia dapatkan tersebut. Sehingga akhirnya Simon sang penyamak kulit ini luruh hatinya. Kejadian yang aneh tiba-tiba terjadi pada diri Simon yang seolah-olah mendapatkan jawaban dari sorga tentang persoalan tersebut. Simon kemudian meminta syarat kepada sang patriark agar apa yang sudah terjadi saat itu tidak boleh diketahui oleh siapapun selama masa hidupnya. Sang patriark menyetujui syarat yang diminta oleh Simon. Patriark lalu memberitahu kepada sang khalifah bahwa dia telah siap untuk menjawab permintaan sang khalifah dan mengundang khalifah untuk pergi ke sisi timur Gunung Mokattam. Patriark membawa serta seluruh bawahannya serta seluruh jemaat termasuk Simon sang penyamak kulit. Mereka berjalan ke arah gunung tersebut, sementara sang khalifah berangkat bersama beberapa pembantunya, termasuk Ibnu Kilis. Setelah semua kelompok sudah berada pada posisi masing-masing, sang patriark memulai upacara keagamaan, diawali dengan sakramen kudus. Lalu berkumandanglah, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Berkali-kali diserukan dengan keyakinan iman yang penuh dan teguh. Begitu kuatnya keyakinan para pengikut Kristus sehingga sanggup menghadirkan suasana yang begitu kudus. Setelah 400 kali Kyrie eleison dikumandangkan, 100 kali menghadap timur, 100 kali menghadap barat,
100 kali menghadap utara, dan 100 kali menghadap selatan, suasana hening kembali untuk beberapa saat. Lalu seluruh umat melakukan sujud sejenak, kemudian bangkit berdiri, dan Patriark memberikan tanda salib ke arah gunung. Pada saat itulah keajaiban terjadi. Gunung tiba-tiba bergerak, terangkat dari permukaan tanah, sehingga sinar matahari bisa terlihat dari celah-celah antara dasar gunung yang terangkat dengan permukaan tanah. Kemudian mereka berdoa terus, dan pegunungan timur Mokattam berpindah ke sebelah barat dengan jarak 3 kilometer dari kota Kairo. Itu tadi mukjizat yang dicatat oleh sejarah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi sekarang? Kita sama-sama yakin dan percaya bahwa mukjizat itu tetap ada hingga saat ini. Jika dengan iman percaya, kita menyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan umat seberang? Apakah ada mukjizat? Siapa yang menyaksikan? Dan bagaimana mukjizat itu terjadi? Apakah benar dicatat dalam sejarah? Kita coba saksikan diskusi berikut ini. Jadi intinya adalah dalam live ini kita membuktikan bahwa apa yang tertulis di Alkitab, yaitu Matius 17 ayat 20, jika imanmu sebesar biji sesawi, engkau mampu dan bisa memindahkan gunung. Makanya Tuhan Yesus juga mengatakan kepada semua, kepada orang yang sakit, kepada orang yang lumpuh, kepada orang yang buta, dikatakan apa? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Makanya kita hidup di dalam iman. Ketika cerita daripada Patriark Abraham ini, ketika dia dipaksa oleh Khalifah Fatimiyah, disuruh untuk memindahkan gunung, apabila tidak bisa memindahkan gunung, maka semua akan dibunuh. Dikasih waktu 3 hari oleh Khalifah Al-Mu'iz Lidenilah, Khalifah Fatimiyah yang menguasai dan menjajah Mesir pada waktu itu. Dan pada waktu itu ada seorang patriark di Alexandria, di patriark gereja Ortodoks Koptik di Mesir, diminta untuk membuktikan Matius 17 ayat 20, jika imanmu sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Makanya dikasih waktu 3 hari oleh Al-Mu'iz ini untuk memindahkan sebuah gunung yang besar. Akhirnya dengan berdoa mereka, yaitu dengan menyebut Kyrie eleison, atau ya Tuhan kasihanilah kami, setiap orang 3 kali, maka gunung itu berpindah dengan memberi tanda salib kepada gunung itu, dan gunung itu berpindah di hadapan semua prajurit daripada Al-Mu'iz dan di hadapan biji matanya Al-Mu'iz. Gunung itu berpindah sejauh 3 kilometer sampai di tempatnya sekarang, makanya disebut sebagai gereja Mokattam. Mokattam itu artinya dalam bahasa Arab, bahasa Koptik, dipotong. Karena sekarang gunung ini karena terlalu besar dipotong-potong sama pemerintah Mesir, dan sebagian itu yang sekarang jadi gereja Bukit Mokattam atau disebut Simon the Tanner, atau yang terkenal dengan gereja sampah. Bukan gerejanya sampah, tetapi karena orang-orangnya di sana, jemaatnya di sana yang merasakan dan yang mengalami itu berprofesi sebagai pengolah sampah. Ini saya ketika berada di gereja sampah. Itu kalau lihat di belakang, itulah lambang yang tadi kalau kita lihat, ketika menyanyi inilah gereja Bukit Mokattam. Nah ini ketika kita ke
kebaktian Mbah privatku, di Mbah privatku, gereja Mbah. di Muha Lestari, gereja Mbah. Bukit Berisik Mukatam. nih. Muha. Jadi bukan dongeng dan bukan omong kosong, karena ada faktanya. Saya sudah di sana dan kita beribadah di gereja Bukit Mukatam. Jadi kalau berbicara dengan fakta dan data, bukan pakai cangkem, bukan pakai congor. Ini Ini gereja si Nuha tuh udah menghina loh. Dia bilang apa? menipu ini. Ya, yang otak keledai begitu, dia kerjanya nipu, jadi makanya dia yang nuduhin orang jadi penipu. Karena Ya, aku itulah tak ngomong maling, sebentar. teriak maling. Apa? Kamu mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Ini Sakit tadi hati. Kamu sakit hati, ada bukti. Terus si Khalifah itu dia masuk Kristen. Apa? Ojo ndobos. Apa? gini loh, Mbah. Tadi aku mendengarkan pemaparan Kainama dan Aristo. Itu penipu. Dia sudah pernah belum ke sana? Nunjukin nggak dia sudah sampai ke sana? Itu manusia dobos. Ada buktinya nggak? Sekarang ke Nuha selangkangan Kainama. Coba kamu sekarang ke Aristo dengan si Kainama. Tunjukin kamu sudah pernah sampai di sana. Itu baru orang percaya. Kalau saya punya bukti, Mbah. ada. Pakai Saya di data, sana. Mbah. Opo, Mbah, kamu menipu jemaat, Mbah. opo, Ah, datanya. dobos. Udah dikasih Dobos. sejarahnya masih nipu. Nggak, Nipu biarin. dobosmu. Ali Dara, Iya. Ali Dara. Ya, Ya, tolong berikan saya satu kehormatan untuk menyampaikan salam satu jari tengah buat si selangkangan Kainama. tadi si Bangkai dia buka-buka itu, tetapi dia tidak pernah mau membuka Simon the Tanner dan sejarahnya, terjemahannya dia tidak berani buka. Itulah penipu. Silakan Sofia Azhara. Iya, kalau ada nabi ngaku-ngaku belah bulan itu kira-kira ada saksinya nggak? Karena ulamamu mengatakan Sofi, kenapa membelah bulan nggak pernah dicatat karena malam-malam Bu jadi orang pada Sofi. tidur. Bu Ya, Sofi. belahnya di kamar masa ditonton loh Bu. Jadi kalau membelah bulan itu saksinya siapa? Siapa yang mencatat sejarah mana yang mengatakan bulan pernah terbelah? Karena ulama Islam mengatakan kenapa nggak ada saksinya? Karena belahnya malam-malam. Jadi pada tidur, katanya orang-orang nggak ada yang nonton. Jadi mujizatnya itu diam-diam. Selain itu, lucunya itu setelah dibelah kelihatan gua hero-nya, kan aneh Bu. Dongeng sebelum tidur. Mana tadi nuhanya mana? Taruh tempat sampah. Mencret Bu, mencret. Masukin tempat sampah. Oke, ya kita lihat ya bagaimana penipu ini, Bangkai ini menipu orang ya. Kita lihat bagaimana dia menipu tentang Patria. Dia tidak pernah menjelaskan dengan menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Makanya Nuha si tukang beca ini tidak paham. Dia pikir benar apa yang dikatakan oleh Bangkai ini. Oke, kita lihat. Itu di sebelah kanan ada gambar kan Ustaz, ada kotak. Ada tulisan died. TIED. Geser ke bawah. Itu mengganggu sekali Bung Ade, mengganggu. Kita lihat dia bukanya. Udah. Nah, dia buka Pope Abraham de Alexandria. Yang tadi saya sudah bacakan dengan bahasa Indonesia ya. Saya sudah bacakan dengan bahasa Indonesia ya, sudah diterjemahkan, yaitu Patriarch Abraham dari Alexandria. Kita lihat dia jujur atau tidak. Dia terjemahkan nggak? Dia baca semua nggak? udah ya. Baik. Sekarang kita paragraf pertama di blok. Tunggu sebentar. Oh, ini ortodok. Oh, keterangannya ini ortodok church. Geser ke bawah Ustaz. Geser ke bawah. Apakah dia terjemahkan semua dan dia baca semua? Inilah penipu. Terus lagi, terus. Stop. Itu di sebelah kanan ada gambar kan Ustaz? Dia cuman ambil gambar doang. Nggak pernah dia jelaskan. Di sini padahal udah tertulis nih, Patriarch, ya. Ustaz, dia ada kotak.
Ada Kok kumat tulisan died. lagi sih dipotong-potong? DIED. Geser ke bawah. Suka-suka Itu dia. Karena dia mau menipu. Kalau nggak nipu nggak makan lemerian. Makanya dia harus nipu begini. Kita lihat aja. mengganggu sekali Bung Ade, mengganggu Iya, iya, penonton. iya. Suara-suara itu Bung Ade. Lakukan dulu. Coba. Betul. Ya. Itu died 3 Desember 1978, bawa ke Google Translate. Pemirsa, kenapa saya ambil ini? Kenapa dia nggak bacakan semua? Coba saya mau tanya. Kebongkar penonton. dong. Kenapa dia sudah buka ini, ya, Pope Abraham of Alexandria, dia nggak terjemahkan, dia baca, dia jelaskan kebenaran daripada isi Mbak, dari sebentar, Wikipedia Mbak. ini. Diam Mbak, cuma sebentar, sebentar, Mbak. diam kamu penipu, ya. Saya mau membuka kedok bangkai dan kamu penipunya. Kita baca full sampai 2 kali gara-gara Kalau Nuha ya Pak ya. saya baca semua isinya. Sampai 2 kali gara-gara Nuha Pak. Coba ini bangkai ini dia buka enggak? Dia bacain enggak ini Pope Abraham of Alexandria? Ya, coba kita lihat. Apa yang diambil? Suka-suka dia. Tunggu sebentar. Oh, ini ortodok. Oh, keterangannya ini ortodok church. Geser Nggak ke berani bawah, kan Ustaz. dia baca kan? Nggak berani kan dia baca semua kan? Nggak berani orang Geser ke Ahmad bawah. kain-kain tuh Terus lagi, penipu. Eh? Buka, Terus, buka. stop, Ahmad, stop. Ahmad. Ini ada Itu di link. sebelah kanan. Masuk, Enggak. masuk. Aku pengen debat sama kamu head to head, Ahmad kain-kain. Percuma Ya, saya kok, Bu. penasaran. Nggak punya Ya, otak, Bu. Saya mau tanya tentang Islam dan Quranmu, Ahmad kain-kain. Ya, tentang apa yang ada di dalam Quranmu. Nuha naikin aja, Pak. Tadi kan dia nantang. Kita Ya, boleh nanya nggak apa yang ada di dalam Quran. Iya, nggak sebentar. Tadi dia kan dobos. Dia nipu juga. Katanya, tuh Ahmad Kainama sudah buka. Makanya saya mau buktikan. Dia buka enggak? Dia bacain enggak? Seperti kita membacakannya. Kita lihat. Gambarkan Ustaz ada kotak. Ada tulisan died. DIED. Cuma tulisan diet Geser ke bawah. doang. Itu mengganggu sekali Bung Ade, mengganggu penonton itu. Ah. Suara-suara itu Bung Ade. Lakukan dulu. Betul. Ya. Itu died 3 Desember 1978, bawa ke Google Translate. Tuh. Pemirsa, kenapa saya ambil ini? Kenapa dia nggak buka ini tulisan semuanya? Ya. Karena 2 orang ini penting untuk kesaksian Jabal Muqattam. Kita lihat. 2 orang penting. Yang Kita pertama dengarin. Al-Mu'iz, dan kedua adalah Pope Abraham. Nah, yang pertama Al-Mu'iz dan Pope Abraham, Patriark Abraham. Kita lihat apa yang dia sampaikan kepada penonton yang dungu. Dia cuma ngambil diet-nya doang. Karena dia ada di situ. Beliau ada di situ. Di Google Translate Ustaz. Google Translate. Yang tadi sudah diblok dibawa ke Google Translate. Syukran. Coba kita lihat. Mana pulpennya? Cuman meninggal 3 Meninggal Desember. 3 Desember 978. 2 orang ini ya. Oke. Kita Yang dengerin. pertama Al-Mu'iz Ah. Oke. Tulis pemirsa, tulis. Tulis. Ini menarik ini. 9 Desember tahun 978. Saya juga tulis kok ini. Oke. Ustadz Aditya, Bung Ade kasih lihat kertas ini. Ya. Diet aja pakai di translate. Kasih besar dulu kertasnya. Oke ya. Jabal Muqattam dipindah oleh Bapak Simon ketika ada seorang khalifah atau pemimpin di Kairo namanya Al-Mu'iz. Al-Mu'iz meninggal tahun 975. Pegang itu. Al-Mu'iz orang Syiah. Meninggalnya tahun 975. Sudah? Datanya mana? Ada penonton lihat penipu ini buka data. Mana Al-Mu'iz orang Syiah? Buktinya. Oke, kita lanjutkan. Lalu yang kedua, orang penting di kejadian pindah gunung Jabal Muqattam. Pindah gunung. Nuha Ndobos, tukang becak. Si Kainama saja mengatakan gunungnya pindah. Ya, Ndobos, tukang tipu lu. Pada saat Bapak Simon pindahkan. Oh. Siapa orang kedua? Bapak Simon pindahkan. Tadi saya bacakan gunungnya pindah. Ya, Ndobos Nuha, becakmu, makanya jangan kamu telen becakmu supaya pinter otakmu. Kita dengerin. Pope Abraham of Alexandria. Meninggalnya tahun 978 Masehi. Sudah? Siap? Oke, siap ya. Baik. Sekarang saya tulis yang ketiga. The miracle
pertanyaannya, dia buka nggak yang tadi pop Abrahamnya? Penipu ini buka nggak? Para penonton yang cerdas, dia buka nggak seperti yang saya buka ini? Dia ceritain nggak ini semua? Ini dia ceritain nggak? Hah? Ya, dia ceritain nggak pop Abrahamnya? Cerita ini dia buka nggak? Ini pop Abraham, ya. Ini pop Abrahamnya dibuka nggak? Abraham the Syrian, ya. Gereja Pop of the Coptic Orthodox Church di Alexandria, buka nggak? Al-Mu'iznya diceritakan nggak? Dobos, selangkangan Kainama, Nuha, diceritakan nggak ini semua tadi? Nggak ada, dia cuman ambil ini doang. Ya diet ini, Kairo, cuman ini doang. Ngapain Dobos? Mendingan becakmu kamu telen supaya kamu pinter, Nuha. Itu saja yang saya mau kasih tahu, Nuha. Karena dia cari makannya dengan menipu. Mana pernah dia buka? Hah? Mana dia buka? Hah? Cerita yang tadi itu, ya, ceritanya mana dia buka, the boss? The miracle. Oh, No, nggak usah pakai the. no, pusing. Miracle. Ah, Tanda sambung sign. ah, Sebentar, sign ah, samaan. Sebentar ya. ah, Samaan. ah. Strip. Aduh. Tukang tipu, Nuha. Tua. Jadi harus detail The ya. Nih. boss, Soalnya ya. kalau enggak mau dia apa Ustaz Tukang tadi dia mohon maaf tipu ya. sudah jelas, the boss. Tukang tipu, selangkangan Kainama. Makanya kamu jangan jadi selangkangan aja. Tukang tipu, ya. Silakan Bu Sofi. Iya, saya tantang Kainama untuk bicara masalah Quran dan Islam. Saya mau tanya banyak tentang, kamu kan ustaz, harusnya kan tahu banyak tentang Islam dan Quran. Jadi saya mau tanya tentang Quran sama Islammu. Kenapa nggak pernah buka link Kainama? Ya. Percuma Jadi, Kainama itu. yang Kainama di tuh nggak ngerti ajarannya, Bu. Tadi nih dia Bu gini Bu ya, saya kasih tahu Bu. Tadi dia nanggepin tentang yang Pak Bom Bom, yang binatang melata di langit. Kayak Alkitab lagi jawabannya Bu. Nggak ngerti ya. Ajarannya sendiri Bu dia Bu. tukang becak mah nggak pantas ada di sini. Percuma. Ya, tukang tipu juga sama dia sama selangkangannya. Oke. Selamat malam Pak Yamin. Selamat Pak Yamin. malam. Selamat malam Pak Yamin. Kopinya sudah ada suara dibuat. saya nih. Baru bangun. Oh, baru bangun. Oke. Biasa nanti ada Silakan. kerjaan saya jam-jam 2-an. Oh gitu. Oke, silakan Pak Yamin. Apa gimana? Iya, ini kan membuktikan. Kan tadi saya sudah bacakan bahwa apa yang tertulis di Alkitab, Matius 17 ayat 20, bahwa iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Nah, sekarang faktanya bahwa gunung itu berpindah di depan biji matanya Khalifah Al-Mu'iz. Dan Khalifah Al-Mu'iz melihat itu, dia masuk Kristen. Dia dari Khalifah Fatimiyah bersama tentaranya semua. Setelah melihat Patriark Abraham atau pendeta Abraham atau pastor Abraham bersama jemaatnya memindahkan gunung. Nah, gunungnya ini kebetulan. Caranya tadi kan udah dibacakan, Pak. Itu Caranya sebab musababnya gimana kok bisa disuruh mindah gunung? Nah, tuh gini, ya, mesti dibuka lagi nih. Ya, kalau kita sih jujur, kalau kita jujur Pak, kalau menyajikan fakta tuh jujur gitu loh, nggak bohong seperti kelompok Bapak gitu ya. Ini ceritanya dari sini, bisa dibuka di Wikipedia, cari aja di Wikipedia ada Pak. Ya, oke. Ini ceritanya tentang pengujian
sebentar, pengujian daripada iman Kristen dan membuktikan kebenaran ayat Alkitab. Ya, saya bacakan sekali lagi nih, udah ketiga kali nih ya. Enggak, kok mesti diuji tuh? Kenapa? Makanya denger dulu, makanya lihat dulu, Pak. Ini literaturnya ya, namanya Simon the Tanner atau Simon si penyamamak kulit. Nah, ceritanya begini, Pak. Pada waktu itu Simon the Tanner hidup menjelang akhir abad ke-10. Orang Kristen Koptik. Nah, menurut cerita yang ada pada orang-orang Kristen Koptik, fakta dan buktinya, Khalifah Al-Mu'iz yang memerintah. Karena waktu itu Mesir dijajah oleh Muslim, yaitu melalui Khalifah Al-Mu'iz, kekhalifahan Fatimiyah, yang memerintah selama 1972 sampai 975 Masehi. Nah, Al-Mu'iz ini biasa, Pak, mengundang para pemimpin agama Kristen Koptik untuk berdebat di tempatnya dia. Nah, dalam suatu pertemuan perdebatan bersama pastor atau patriark Abraham, yang disebut Paus Abram, dia kalah berdebat. Si Al-Mu'iz kalah berdebat dengan Paus Abraham. Ketika dia kalah berdebat, nah bukannya dia itu berdebat dulu dengan Yahudi, Pak? Yahudi ini kaki tangannya Al-Mu'iz, dan seorang Yahudi bernama Yakub Ibnu Kilis hadir dalam perdebatan itu. Ya, jadi begini Pak, Yahudinya tadi tahu ada ayat di dalam perjanjian baru. Kamu katakan di dalam perjanjian baru Yesus berkata kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, diuji gitu loh. Kalau punya iman sebesar biji sawi aja kamu bisa pindahin gunung. Nah, Khalifah Al-Mu'iz nggak tahu itu. Terus Khalifah Al-Mu'iz ngomong, kamu katanya ada ayat tuh di dalam Quran, di dalam Alkitabmu. Yesus ngomong kalau kamu punya iman sebesar biji sawi, pindah gunung. Bisa nggak lu pindahin gunung Mukatam? Gitu loh, Pak. Gitu. Jadi Abraham saya baca juga. Baca nih ya. Jadi ada seorang Yahudi bernama Yakub Ibnu Kilis hadir dalam perdebatan itu. Kemudian Abraham berada di atas angin dalam perdebatan, artinya menang. Nah, merencanakan untuk membalas dendam atas kekalahannya, Ibnu Kilis mengutip ayat di mana Yesus Kristus berkata dalam Injil Matius 17 ayat 21, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu memiliki iman sebesar sekecil biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari sini ke sana, dan itu akan berpindah. Tidak ada yang mustahil bagimu. Nah, dan menuntut agar Paus Abraham tadi membuktikan bahwa agamanya benar melalui ayat ini. Matius 17 ayat 20. Setelah mendengar Ibnu Kilis tadi, Khalifah bertanya kepada Abraham, apa katamu tentang kata ini? Apakah itu Injilmu atau bukan? Sang patriark menjawab, ya, itu ada di dalam Injil, di dalam Alkitab. Setelah mendengar jawaban Abraham, Khalifah menuntut agar mukjizat itu dilakukan oleh Abraham, atau dia dan semua orang Koptik jemaatnya akan dibunuh dengan pedang. Sang patriark meminta waktu 3 hari untuk membuktikan. Abraham mengumpulkan kelompok biarawan, imam dan tua-tua. Dia mengatakan kepada mereka tinggal di gereja selama 3 hari untuk penebusan dosa. Pada pagi hari ketiga, pada pagi hari ketiga, Abraham sedang berdoa di gereja gantung. Nih gerejanya, gambarnya ini, nih buktinya ada sampai sekarang. Bunda Maria, ketika Ibu Yesus. Ketika dia berdoa, sebentar Pak, sebentar dengerin aja Pak. Bapak baca aja dalam hati. Saya pun baca sih masalahnya, saya pun baca. Iya, baca dalam hati aja Pak. Ya. Ketika ia melihat Maria di dalam penglihatannya, di dalam doanya bertemu dengan Maria ibu Yesus, perawan suci, Maria menyuruhnya pergi ke pasar besar
Dia berkata kepadanya, di sana engkau akan menemukan seorang pria bermata satu, karena matanya sudah dicongkel dia sendiri, membawa di bahunya sebuah kendi penuh air. Temuilah dia, maksudnya bukan tangkaplah dia, temuilah dia, karena dialah yang di tangannya mujizat ini akan dinyatakan. Abraham mendengarkan perkataan Bunda Maria dan pergi ke pasar, di mana ia bertemu dengan pria yang dibicarakan Bunda Maria. Pria itu adalah bernama Simon the Tanner, atau dalam bahasa Indonesianya Simon si penyamak kulit atau pembuat sepatu, yang telah mencongkel biji matanya, karena ada dikatakan di dalam Alkitab, jika mata kananmu menyebabkan kamu tersandung, cungkil dan buanglah. Lebih baik bagimu untuk kehilangan satu bagian tubuhmu daripada seluruh tubuhmu dilemparkan ke neraka. Itu tertulis di Matius 5 ayat 29 sampai 30. Makanya dia mencungkil matanya dan dia mengikuti apa yang dia lakukan karena dia melakukan kesalahan. Nah, Simon ini menyuruh Abraham pergi bersama imamnya dan semua rakyatnya ke gunung yang akan dipindahkan bersama khalifah tadi siapa namanya? Al-Mu'iz. Khalifah Al-Mu'iz dan semua prajuritnya. Kemudian disitulah terjadi mukjizat. Simon kemudian menyuruh Abraham untuk berseru dan berdoa, ya Tuhan kasihanilah kami, atau dalam bahasa Koptiknya Kyrie eleison, 3 kali, dan setiap kali membuat tanda salib di atas gunung itu, ke gunung itu. Sang patriark mengikuti kata-kata Simon dan gunung itu terangkat dan gunung itu pindah. Setelah mujizat yang dilakukan oleh patriark Abraham di depan biji matanya Khalifah Al-Mu'iz dan pasukannya, Paus mau berterima kasih kepada Simon. Dia mencari ke kiri dan ke kanan mencari Simon, tetapi Simon telah menghilang dan tidak ada yang bisa menemukannya. Khalifah berpaling kepada Abraham dan berkata, wahai patriark Abraham, aku telah mengakui kebenaran imanmu sesuai dengan Alkitab tadi, bahwa gunungnya berpindah sejauh 3 kilometer, bayangin loh, 3 kilometer tuh. Ada di cerita yang satunya. Tak lama setelah mujizat terjadi, Al-Mu'iz, karena di depan biji matanya dan di depan biji matanya prajuritnya, memutuskan masuk Kristen. Dia melepaskan jabatannya dan memasuki gereja sebagai biarawan. Nah, sebuah kolam baptis dibangun untuk dia membaptis orang-orang dewasa. Namanya di gereja Santo Merkurius. Sampai sekarang di situs di mana Al-Mu'iz telah berpindah dari Islam menjadi Kristen, dia dikenal sebagai dengan nama Ma'amudiyat Al-Sultan. Dia Al-Mu'iz dijuluki Ma'amudiyat Al-Sultan, atau dalam bahasa Inggrisnya Baptistery of the Sultan, Sultan yang dibaptis. Nah, ini orang Muslim panas, ditolak sejarah ini. Kisah ini ditolak oleh sejarawan Muslim. Ya nggak mau dong. Iya, ditolak. Ya kalau bertentangan ditolak lah sama mereka ya. Padahal ini fakta sejarah. Kalau diakuin kan itu pada jadi Kristen semua dong. Ya, itu. Gitu jadi ya. ini semua, dan ini kerangka Simon ditemukan pada 4 Agustus 1991, sekitar 1 meter di bawah permukaan gereja yang dipakai oleh Al-Mu'iz tadi. Yang menarik ketika menemukan kerangkanya adalah rambut di kepalanya masih utuh, sudah ratusan tahun dan belum hancur. Rambut yang utuh
hanya ada di belakang tengkoraknya dan disimpulkan bahwa pria itu botak di depan dan memiliki rambut tebal di belakang kepalanya. Itu fakta. Ini gerejanya dan saya sudah ke gerejanya. Tadi saya sudah tampilkan fotonya. Saya sudah ya 4 kali lah ke sana, baru 4 kali. Dan saya sudah membuktikan itu semua. Gitu loh. Nah, channel-channel sampah tadi melakukan penipuan. Gitu loh, Pak Yamin. Ya, tadi si Bangkai ya, mereka melakukan penipuan gitu loh. Karena mereka belum pernah ke sana. Berarti Cuma anu bisa dari Wikipedia tadi tuh Sultan Muiz diadu sama Yahudi tadi ya, suruh berdebat gitu tadi. bukan diadu, Pak. Di Al-Muiz ini doyan berdebat sama pendeta. Sama Sikilis yang orang Yahudi. Sikilis ini cuman mengatakan Muiz di Alkitab tuh ada tertulis di Matius 17 ayat 20 kalau imanmu sebesar biji sesawa bisa memindahkan gunung. Nah, si Muiz ini karena dendam sama Patriark Abraham, dia pakai alasan itu. Oke, benar nggak ada di Alkitabmu? Ada, benar. Suruhlah ditantang untuk dipindahkan. Dan itu dibuktikan. Benar. Makanya Muiz itu masuk Kristen. Karena apa yang dia tantang terbukti. Gitu loh Pak Yamin. Kalau yang saya dapat dari Wikipedia tadi ini dibaca nih seolah-olah si Kilis ini anu ngadu sama Muiz sama si Patriark Abraham tadi. Iyalah mau ngadu mau enggak, yang penting sekarang yang ditantang orang Yahudi terbukti kan kayak gitu orang Yahudi. Iya. Tetapi masalahnya terbukti enggak yang ditantang? Ya, Terbukti saya tidak mengiyakan, saya tidak mentidakkan. Ini kan Wikipedia. Sama, Pak, semua Islam nggak akan mau menerima. Kalau menerima artinya kalah. Saya tidak menolak, tetapi saya tidak membenarkan gitu kan. Itu namanya banci, Pak. Ditanya iya atau tidak, jawabannya atau. Tapi ini tadi di dinasti Fatimiyah ya Pak ya, dinasti Fatimiyah ya, yang Muiz tadi ya. Iya. Oh berarti Syiah berarti ya, Syiah Ismailiyah berarti dia ya. Fatimiyah Pak, bukan Islamiyah. Nggak tahu lah mau Syiah kayak Syiuh kayak. Iya Syiah ini kan Syiah Islamiyah, Ismailiyah kan di Bani Fatimah. Memang di zaman Muiz ini kan ya dia kan orangnya moderat ya, moderat. Seluruhnya tuh dirangkul, baik yang Islam maupun non Islam dirangkul. Dan intinya si Kilis juga ini kan sebagai punggawa juga kan, punggawa khalifah. Intinya Pak Yamin, intinya daripada tadi yang dibacakan, apa yang ditulis di Alkitab terbukti. Nah, sekarang sudah gunung berpindah, ada sejarahnya. Sekarang coba Pak Yamin bisa nggak bandingkan dengan sejarah yang terbukti bulan terbelah, itu saja. Gitu loh Pak. Silakan Pak Yamin. Bulan terbelah, kata NASA bulan terbelah, gitu aja. Enggak ada. Saya punya buktinya. NASA mengatakan tidak pernah bulan terbelah. Itu ya. Jadi buktinya dari mana Pak? Silakan tunjukin. Seperti saya menunjukkan tadi. Kan diskusi Pak namanya Pak. Ya apa? Ya saya pernah baca aja, kata NASA benar ada apa retakan-retakan bulan katanya kan. Iya kalau retak bahwa bulan enggak pernah Pak. Ada, saya punya tulisannya NASA. Kita lihat ya. NASA tentang hoax bulan terbelah. Ya. Hoax gampang Pak, tinggal bikin.
bukan. Kita tuh mukjizat itu tuh apa sih yang Mujizat itu harus bisa dibuktikan, Pak. Seperti tadi. Itu mujizat Alkitab loh. Karena iya, Alkitab menulis di apakah dalam mukjizat-mukjizat yang spektakuler itu berlaku untuk zaman sekarang? berlaku sampai sekarang, Pak. Terus Bapak Yamin mau mengatakan, coba pindahin gunung. Ya nggak semua orang, Pak, bisa. Ya. Bukan Nggak begitu, bisa. bukan itu. Maksud saya gini kan, sesuatu tuh kan ada musimnya ya, musimnya kan. Yang sepengetahuan saya mukjizat yang spektakuler itu kan sudah berlalu kan. Di zaman Musa itu kan yang spektakulernya kan sihir, gitu kan. Makanya dikasih mukjizat sihir. Di zaman Isa itu yang spektakuler adalah ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran. Nah, kalau yang mukjizat spektakuler itu apakah di zaman sekarang? Oh, sekarang banyak, Pak. Nanti Nah, dan juga Bapak gini, cari kalau bukan gini Pak, kan Bapak mau nanya yang spektakuler, mau sekarang mau kemana? Semua banyak, Pak, mujizat dialami semua orang. Satu, ada orang yang mati sudah harus dikuburkan, tetapi keluarganya mendapatkan bisikan dari Roh Kudus, jangan dikubur karena hari ke-7 dia akan bangkit. Nggak dikuburkan, Pak. Benar, hari ke-7 dia bangkit. Tepat jam dan hari dan waktu yang disebutkan oleh malaikat. Itu pertama. Kedua, saya sendiri mengalami, Pak. Kakak saya sudah divonis sama dokter tidak bisa tertolong. Otaknya sudah rusak, paru-parunya sudah hancur, ginjalnya sudah hancur, sudah keluar dari itu merah. Jantungnya sudah tinggal 2%. Kita suruh berdoa, kita berdoa. Ini saya sendiri ngalamin, Pak. Ya, kita berdoa. Jam 1 malam kita berdoa, jam 3 pagi dia bangun. Dokter periksa, semua normal, besoknya pulang. Itu spektakuler, Pak. Apakah ada di Bapak? Saya ngalami berkali-kali. Ya, itu saya menceritakan saya, Pak. Ya, saya nggak perlu orang lain, saya sendiri. Saya juga. Saya cuma sendiri, firman Tuhan itu hidup, berkuasa, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang menyediakan. Saya cuma mau tanya sama Bapak, tolong Bapak buktikan bulan pernah terbelah. Saya mau tunjukkan bahwa hoax bulan terbelah. NASA mengatakan omong kosong yang mengatakan bahwa NASA pernah mengatakan omong kosong semua di dalam Quran tuh nggak ada yang terbukti satupun. Bukti data di atas tubuhnya ikan paus, ada sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan. Hanya orang-orang bodoh, Pak Yamin, yang hari ini masih percaya. Iya, hanya orang bodoh, ya kalangan Bapak itu Muslim Indonesia, hanya Muslim Indonesia tuh yang masih percaya, Pak, sperma keluar dari tulang belakang laki-laki dan tulang dada perempuan cuma kalian. Saya bukan keluar dari situ, berasal dari situ. Sebentar, Pak. Goblok lagi. Makanya Anda tuh di Indonesia percuma diajarin matematika, diajarin biologi, percuma, Pak. Masa bumi di atas punggungnya ikan paus yang bernama Nun? Enggak, yang sumpah tadi menarik loh. Sumpah tadi menarik loh. Mukjizatnya Ustadz Agustan itu loh. Sebentar, teman-teman. Untuk intan apa lagi? Saya mau fokus dulu ke NASA. Ya, jangan lari ke sumpah dulu, NASA dulu kita buktikan. Dikatakan ngajak sumpah tuh bagus, menarik sumpah. Ini Pak, foto NASA membuktikan hoax. Bulan terbelah. Karena NASA mengatakan retakan-retakan itu bukan karena bulan pernah terbelah. Ini ada, Pak, buktinya. Retakannya kenapa katanya, Pak? Retakan itu karena
bukan retakan Pak, bukan retakan, tapi ada alur-alur seperti garis. Itu dikarenakan di bulan itu ada, bulan itu seperti bumi Pak, ada waktu atau ada iklim yang membuat garisan-garisan di Pergeseran permukaan lempeng, Pak. Tapi permukaan retakannya bulan. ada ya, retakannya ada ya, Bukan, retakannya ada. nggak ada retakan Pak, nggak ada retakan, sama sekali tidak ada retakan, cuma ada garis seperti alur sungai. Ya itu kayak lembah Anai, kayak Grand Canyon, Nggak kayak gitu. ada retakan Pak, hoax tuh omong kosong tuh ya. Ini Kompas.com, cek fakta, hoax. Jadi jangan pakai lagi narasi Ya, saya belum bahwa cek Pak ya. NASA membuktikan. Makanya saya minta Pak, ini kan kita diskusi, coba Pak Yamin buktikan kepada kita semua di sini, termasuk yang di live chat, bahwa bulan pernah terbelah. Karena itu yang paling dibanggakan untuk membuktikan Muhammad adalah Nabi. Itu Pak. Coba buktikan Pak. Ya gimana saya mau membuktikan, saya nggak pernah buka yang sama itu kok. Iya, mau dibuktikan Nggak, gimana? kembali yang Orang tadi, memang nggak pernah, masalah memang mujizat, nggak Pak. pernah. Pak, sebentar, akui dengan jujur, Bapak nggak bisa membuktikan karena memang tidak ada yang bisa dibuktikan dan tidak ada yang bisa terbukti. Itu Pak mestinya. Gitu loh Pak. Iya. Nggak, masalah Oke, masalah lanjut. mujizat tadi kan saya ceritakan. Ini definisi dulu ya. Mujizat tuh hanya diberikan pada nabi, ya enggak? Mujizat yang spektakuler seperti zaman Sampai Musa. sekarang masih ada Pak mujizat. Ya saya pernah ngelihat orang kakinya pendek sebelah, jadi sama. Ya orang apa kuping nggak bisa dengar. Saya sendiri mengalami mujizat 3 kali penyakit Pak, yang dokter katakan nggak ada obatnya. Kalian memang nggak ada mujizat, Islam itu agama odong-odong kok. Emang nggak ada mujizat, Nabimu aja nggak bisa. Dari dulu aja Nabimu nggak pernah bikin mujizat kok. Nabimu aja nggak pernah bikin mujizat kok Pak. Makanya Mujizatnya kita yang mau seperti apa? minta, coba tunjukkan mujizat satu Mujizat saja Nabimu Nabi. itu punya kekuatan ereksi 40 kali dibandingkan laki-laki, itu mujizat Nabimu tuh. Karena diberikan makanan namanya al-kubair, diberikan obat kuat Nabimu itu. Gini Pak Yamin, gini Pak Yamin, makanya saya di sini kita minta supaya Pak Yamin coba buktikan satu saja mujizat yang spektakuler daripada Nabi sesuai yang Pak Yamin katakan kepada Muhammad. Muhammad punya yang spektakuler dan tunjukkan buktinya, baru kita yakin. Iya, Silakan. begini Yamin. kan. Di dalam Islam itu mujizat itu kan diberikan kepada nabi dan diperlihatkan kepada banyak orang sebagai bukti dia adalah nabi, gitu kan. Nah, mujizat spektakuler itu kalau nabinya sudah nggak ada, ya sudah hilang. Misalnya Musa, mujizatnya dikasih tongkat. Nah, kalau nabinya sudah nggak ada, tinggal tongkatnya aja. Nggak Apa punya kehebatan nama tongkat? Yesus, hanya di dalam nama Yesus ada mujizat Pak. Saya saksi mata, saya ngalamin, makanya saya jadi Kristen. Nabimu apa mujizat dalam nama Muhammad? Pret. Malah kalau kamu menyebutkan nama Muhammad, kamu akan dikerumuni sama jin Pak ketika kamu sholat. Pak, sebentar Bu Sofia, sebentar. Pak, tadi kan kita baru ngomong Pak. Tadi itu Patriark Abraham itu bukan nabi Pak. Iya. Dia melakukan mujizat. Saya mau membangun pola pikir saya dulu ya. Bukan. Dalam pola pikir saya mau menyanggah pernyataan Bapak. Kalau di kita, di Kristen, nggak usah nabi Pak. Semua kita dikasih mujizat. Kalau kita bisa melaksanakan itu. Saya mau katakan tadi, Patriark yang baru kita ngomong itu bukan nabi, tetapi dia bisa melakukan mujizat. Terus Bapak bilang kan cuman waktu-waktu itu. Kalau sekarang nggak bisa. Dia bisa sampai sekarang, bahkan sampai kiamat. Itu bukti mujizatnya masih ada. Walaupun orangnya sudah mati. Ratusan tahun yang lalu. Dari abad ke-10.
udah 10 abad. Bukan 10 abad lagi, 11 abad. Masih ada. Enggak, kita definisikan mujizat dulu. Oke, apa mujizat? Enggak. Menurut Bapak apa Iya. mujizat? Nah, mujizat itu kan suatu tanda yang diberikan kepada nabi dan harus diperlihatkan pada banyak orang untuk membuktikan dia sebagai nabi, ya enggak? Nah, mujizat yang spektakuler itu kan ada di zaman Nabi Musa, tongkat, ya enggak? Kemudian di zaman Nabi Isa itu kan ya ilmu-ilmu kedokteran, kan spektakuler. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, terus bisa menyembuhkan orang yang buta. Nah, untuk zaman Nabi Muhammad itu sudah nggak ada zamannya, yaitu zaman lisan. Karena lisan itu lebih kuat, lebih tajam daripada pedang ya, lebih spektakuler. Zaman Muhammad udah mujizatnya udah habis karena Allah dobos. Nah, yang Zaman Muhammad udah nggak ada zaman mujizat, maksudnya Pak Yamin, zaman Muhammad mujizatnya udah all out, Pak, udah sold out, udah habis. Ibu ini di selaput di temporalnya ini tebel banget ini nih jadinya ngomongnya lebih dari 6.000 zaman Nabi nggak ada mujizat, orang Allah aja di dalam Quran begini kok. Kami juga masih menunggu-nunggu. Mari bersama kami menunggu-nunggu mujizat. Lah Allah aja masih nunggu-nunggu mujizat zaman Muhammad. Good people, bagaimana menurut Anda? Mujizat mana yang layak dipercaya dan membuktikan Tuhan manakah yang benar-benar hidup? Silakan coret-coret komentar Anda di kolom komentar di bawah. Good people, bantu dan dukung kami dalam pelayanan berbagi terhadap sesama. Saluran berkat yang Anda berikan dapat dikirimkan melalui rekening BCA di bawah ini. Berapapun sumbangan yang Anda berikan, akan sangat berarti bagi pelayanan kami. Jangan lupa subscribe, bagi yang belum subscribe, kasih jempol manisnya, dan coret-coret komentar Anda di kolom komentar. Sekian dulu vlog kali ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pernah sendiri, kau selalu menyertai, kau menuntunku ke air yang tenang, kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan, hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku tak pernah sendiri, kau selalu menyertai, kau menuntunku ke air yang tenang, kau selalu berfirman, ku mau mendengarkan, hatiku tenang bersamamu selama-lamanya. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, ku tak dapat
Selain ku bersyukur Tuhan, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ku tak dapat rangkaikan kata-kata indah selain ku bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu